qiyamah. Amma ba'du. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bil khair. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, anak Abbas sangat senang bertemu dengan adik-adik semuanya. Ya, dalam pertemuan ini fi hadzal liqa. Mudah-mudahan adik-adik juga ana masrurun bi liqaik. Ya, ana masrurun bi liqaika bi liqaikum. Ya, ana Abbas senang bertemu dengan kalian semua. Dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Baik adik semuanya, langsung saja karena Kak Abbas juga mohon izin mungkin tidak bisa lama-lama ya, karena ada ngisi kajian juga agak jauh tempatnya. Semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya. Adik-adik semuanya, hari ini kita belajar apa? Belajar Qisasul Anbiya. Ya. Qisasul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi. Dan alhamdulillah adik-adik kita sudah memasuki nabi yang keberapa coba tuh? Ada yang ingat gak kira-kira nabi keberapa? Bisa nyebutin gak? Lupa ya. Nabi Musa ya? Belum. Nabi Musa belum, masih jauh Nabi Nabi Musa. apa? Aduh, berarti nggak baca nih Farizi ya. Kita sudah masuk ke nabi keberapa coba? Keenam ya. Itu Nabi Ibrahim alaihimussalam, bapak para nabi dan bapaknya Nabi Tauhid adik-adik ya. Maksudnya bapak Nabi itu apa? Bukan, maksudnya bapaknya para nabi dan bapaknya yang apa bapak para nabi, yaitu bapaknya para nabi, karena adik-adik dari Nabi Ibrahim inilah lahir banyak anak-anak yang jadi keturunan nabi. Sebenarnya kalau dibilang bapaknya para nabi, Nabi Adam adik-adik ya. Tapi begitulah para ulama mengatakan ya, bahwasanya beliau adalah bapaknya para nabi. Nah, adik semuanya, pada kajian kita hari ini kita melanjutkan kisah Nabi Ibrahim bagian yang keempat. Lakin akan tetapi sebelum kita lanjutkan ke bagian yang keempat, Kak kembali ingin bertanya kepada adik-adik. Tapi dengan syarat tidak boleh membuka lembar jawab, membuka catatannya. Karena sebagaimana sudah disampaikan, adik-adik kalau sebelum bertemu di Zoom, dimurojaah dulu semuanya. Ya. Baik, kita mulai pertanyaannya. Yang bisa menjawab dapat poin 50. Ya, yaitu adalah apa sih keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini sudah kamu ulang-ulang terus ya. Kalau adik-adik nggak meroja pasti lupa. Agak, silakan jawab. Khalilullah sama bapak para nabi Ustaz. Khalilullah. Siapa lagi? Bapak para nabi Ustaz. Bukan. Bukan bapak para nabi. Khalilullah. Rasulullah. Itu orang yang sabar dalam mendapatkan ujian. Ulul azmi. Ulul azmi. Ya, ulul azmi. Baik, barakallahu fik, karena setengah 25 poinnya. Ya, 25. Lanjut berikutnya. Siapakah yang bisa menjawab apakah Nabi Ibrahim dalam kisah yang sebelumnya Nabi Ibrahim berbincang-bincang dengan sukunya, ya, lalu menjelaskan tentang bintang, bulan, dan matahari. Maka pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan? Jelaskan. Ya, Al-Farizi, silakan. Tidak. Tapi, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Hanya bertanya. Hanya bertanya. Atau menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Betul ya. Menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Betul sekali, Al-Farizi 50. Jadi Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan adik-adik. Ini banyak kisah yang salah difahami, salah tafsir oleh sebagian kaum muslimin adik-adik ya. Bahkan ada filmnya itu Sang Pencari Tuhan kalau tidak salah ya. Apa sih nggak nonton, cuma tahu judulnya aja. Yang dibintangi sama salah satu bintang film terkenal di Indonesia ya, Deddy Mizwar kalau tidak salah ya. Itu keliru besar adik-adik. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mencari Tuhan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu sudah menjadi seorang nabi dan diutus oleh Allah menjadi nabi.
Adapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah ingin menjelaskan kepada kaumnya yang nyembah bintang, bulan, dan matahari, bahwasanya yang mereka sembah itu bintang. Cek. Oke. Baterainya habis mic-nya. Baterainya habis. Baik kali semuanya, kita lanjutkan. Mudah-mudahan baterai ini cukup ya sampai kita selesai. Bismillah. Jadi begitu ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yang ketiga. Apakah nama kaum Nabi Ibrahim? Yang belum jawab dulu ya. Yang sudah nanti dong, belakangan. Kasih kesempatan belakangan. Apa nama kaum Nabi Ibrahim? Ayo yang belum dapat poin hari ini. Coba ingat-ingat. Kalau lihat buku ya. Apa nama kaum Nabi Ibrahim? Ayo. Agak sudah raise hand nih. Wah, agak udah mau dapat poin aja nih ya. Masya Allah. Bintang. Masya Allah. Bintang. Oh iya, kampus ingatkan kembali. Ayo buka kameranya kalau belajar. Bukan pas jawab ya. Ini adab dalam belajar. Online. Ya. Nah, belajar dan online. Ya. Dulu memang nggak ada online adik-adik ya. Tapi kaidahnya bisa diambil. Apa kaidahnya adik-adik? Yaitu ketika kita belajar, maka kita menyimak dengan serius. Ya, dengan lihat pandangannya ke ustadznya, ke kiai, ke ulama. Ya, begitulah para ulama terdahulu. Nah, kalau online kan nggak mungkin. Nah, kenapa sih menyimak dengan serius ya, dengan cara memandang kepada ustadznya adik-adik? Karena biar ustadznya lihat juga nih murid-muridnya, orang-orang yang mendengarkan ilmunya apakah sehat atau tidak. Nah, kalau sekarang online kan nggak bisa kelihatan nih muka-muka kalian nih. Makanya syaratnya adalah buka kamera biar kelihatan. Karena apa sih kelihatan nih? Tahu bisa melihat adik-adik. Ya, mana yang lagi serius, mana yang lagi ngobrol, ketahuan nih. Yang belum buka ada Bintang, ada siapa lagi nih? Ya Riza ya, Riza ada nggak Riza ya? Bintang sama Riza ya. Baik Bintang, silakan jawab, buka kameranya. Cek. Ya. Silakan Bintang. Ya Bintang. Kaum Kaldan ya Kang Abbas. Hah? Kaum Kaldan. Kaum Kaldan. Kaldan. Iya. Kaldan. Belum tepat kayaknya. Saya bisa jawab? Baik. Ada yang lain selain Bintang dan Aga? Kalau enggak, Kabas kasih ke Aga nih. Wah, nggak ada yang raise hand nih. Aduh, nggak di murojaah ya. Kalian semuanya penting murojaah ya. Kisah-kisah para nabi ini adik-adik kita murojaah supaya kita mengingat bagaimana perjuangan dan dalam dakwahnya mereka adik-adik. Makanya adik-adik bacalah buku tersebut dan ulang-ulangi kembali. Baik, kalau gitu Aga yang jawab. Silakan Aga. Kaum Harun dan kaum Babil. Iya, Harun dan Babil. Ya. Tadi apa tadi? Kaum Kadan. Anak apa sih baru dengar kaum Kadan? Ya. Harun dan kaum Babil. Lalu siapakah kaum Babil itu? Silakan, Anda tahu gak? Siapakah kaum Babil itu?
Maksudnya dia kaum Nabi Ibrahim, tapi siapa mereka ini? Al-Farizi, wah berarti udah belum? Udah tadi kan? Coba yang lain dulu, Al-Farisi udah, Aga udah, Bintang udah. Coba yang lain nih, Nadisa, Zahra, Rifki, Saladdin, Sofia. Ayo jawab. Nggak murojaah nih. Ya. Pada gampang sekali jawabannya. Gampang. Sahlun jiddan jiddan. Man ya'rifu. Siapa yang tahu? Man hum banu banu Babil. Banul Babil. Man ya'rifu. Oke. Ada Nadisa, Zahra. Nadisa apa Zahra nih menjawab? Zahra. Zahra, silakan. Kaum Babil itu kaum penyembah patung, bukan sih? Betul, 50. Penyembah patung. Ya, gampang sekali. Itu ada gambarnya juga. Apa saja kasih bocoran itu. Ya. Penyembah patung. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim adik-adik semuanya. Baik adik semuanya, itu adalah kisah Nabi Ibrahim bagian keempat. Nah adik-adik, ada satu kisah yang terlewatkan. Kabas mau memberikan cerita adik-adik ya. Dan ini belum juga Kabas tulis juga di PowerPoint ini. Jadi adik-adik tolong simak, dengar baik dan catat. Nah adik-adik semuanya, kisah ini Kang Abbas terlewatkan, yaitu kisah awal sebelum lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang penting untuk kita, yang perlu kita ketahui adik-adik ya. Jadi adik-adik, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini yaitu kisah yang terjadi sebelum lahirnya beliau. Nah, adik-adik, Nabi Ibrahim atau orang tuanya itu tinggal di suatu tempat negeri apa adik? Babil. Ya. Babilonia. Babil adik-adik. Nah, Babil ini adik-adik punya raja. Namanya Raja Namrud. Adik-adik, Raja Namrud. Nah, adik-adik, Raja Namrud ini adalah raja yang waktu itu adik-adik baru bapaknya meninggal lalu diangkat menjadi raja. Nah, dia punya keinginan adik-adik. Apa keinginannya dia adik-adik? Dia punya keinginan menjadi raja dan sekaligus menjadi Tuhan. Apa adik-adik? Menjadi raja dan sekaligus menjadi Tuhan. Makanya kemudian Namrud berkata kepada orang-orang ya, bahwasanya ana rabbuk, saya Tuhanmu. Ya. Nah, supaya orang-orang mau mendengar dan percaya adik-adik, itu kaum Babilonia atau warga Babylon, ya, maka Namrud bagi-bagi hadiah. Siapa saja yang mengakui Namrud sebagai raja, sebagai Tuhan, maka Namrud bagi hadiah. Bagi dia. Jadi adik-adik, sebabnya Namrud ya kemudian di kemudian hari menjadi dianggap Tuhan karena tadi ya, kalau zaman sekarang apa namanya adik ya? Ada yang namanya bansos, bantuan sosial. Ya, nyebarin bansos. Supaya apa? Kalau zaman sekarang dipakainya buat dipilih jadi apa adik-adik? Jadi presiden, jadi gubernur adik-adik ya. Nah, di zamannya Namrud juga demikian. Namrud bagi-bagi bansos, ya, bantuan sosial kepada warga-warga Babilonia dengan syarat kalau mereka mengakui Namrud sebagai Tuhan. Ya. Caranya halus, Namrud tidak menyiksa, tapi dibagi-bagi hadiah. Ya. Maka siapa yang nggak mau hadiah adik-adik? Maka orang-orang pun mengatakan, ya engkau Tuhan kami. Memang bodohnya luar biasa adik-adik. Bodohnya luar biasa. Demi harta, ya, demi bantuan yang tidak besar mereka merusak keimanan mereka adik-adik ya. Walaupun memang pada masa mereka adik-adik tidak beragama tauhid adik-adik. Nah, Namrud ya apa adik-adik bagi-bagi hadiah untuk mendeklarasikan, menyatakan dirinya sebagai Tuhan, bukan anak Tuhan ya, sebagai Tuhan, dan agar diakui oleh orang-orang Babilonia bahwasanya dia adalah Tuhan dengan cara tadi dia bagi-bagi ini. Setiap yang ngaku dibagi-bagi. Ini adik-adik. Karena ini awal-awal dia jadi apa? Jadi raja. Dan pada waktu itu adik-adik Namrud berumur 30 tahun. Berapa lagi? 30
tahun. Berjalanlah adik-adik masa itu. Nah, kemudian adik-adik pada usia yang ketiga 30 tahun tersebut, ya. Jadi mungkin beberapa tahun sebelum itu dia sudah jadi raja, kemudian ngaku sebagai Tuhan. Nah, adik-adik berjalanlah beberapa tahun ya, setelah dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu kemudian, nah apa yang terjadi adik-adik sebelumnya? Namrud ini membuat apa adik-adik patung-patung untuk dirinya. Jadi dia adik-adik karena dia sudah menyatakan sebagai Tuhan, lalu agar orang-orang menyembah dia dan nggak perlu jauh datang-datang ke Babilonia, dia kirim patung-patung adik-adik. Nah, patung-patung yang diciptakan oleh siapa? Oleh bapaknya Ibrahim, yaitu Azar. Adik-adik dibuat sama Azar. Nah, Azar kan jago bikin patung nih. Dibikinlah patung yang mirip seperti Namrud. Namrud tidak hanya membuat patung dirinya, dia juga membuat patung-patung yang lain kayak harimau dan sebagainya adik-adik ya, yang dia suka. Lalu dia kirim semua patung-patung tersebut ke setiap pelosok negeri kekuasaannya adik-adik. Supaya apa? Supaya orang nggak perlu datang jauh-jauh untuk nyembah dia. Cukup dengan patung-patung yang dia kirim itu. Luar biasa adik-adik ya. Dikirimlah patung-patung tersebut adik-adik ke negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang menyembah. Orang-orang menyembah. Lalu berjalanlah dari tahun demi tahun berlangsung adik-adik. Dan Azar ini menjadi orang kepercayaannya Namrud. Karena dia bisa membuat patung yang begitu bagus. Itu bapaknya apa? Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam adik-adik. Lalu adik-adik, suatu malam Namrud bermimpi. Dalam mimpinya adik-adik kerajaannya tuh hancur dan terbakar. Hancur dan terbakar. Lalu kemudian adik-adik Namrud tanya nih sama para mungkin para penasehat-penasehatnya. Tuhan nanya adik-adik ya. Namanya juga Tuhan-Tuhanan adik-adik ya. Namrud kan Tuhan-Tuhanan ya. Jadinya dia nanya sama orang tentang mimpinya ya. Aduh, ya. Nanya, mimpi saya tentang apa ini wahai penasehat-penasehat saya? Bingung adik, aduh apa mimpinya ya? Nggak ada yang bisa jawab adik-adik. Pada saat itu tidak ada yang bisa jawab. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata, aku tahu mimpimu maknanya. Wah, bingung. Apa itu? Bahwasanya akan muncul malam hari ini seorang laki-laki, seorang anak bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaanmu, membakar kerajaanmu. Gitu adik. Wah, langsung Namrud berpikir, wah kalau gitu ya udah malam ini Namrud utus apa adik-adik perintahkan kepada pasukannya. Sama kayak Nabi Musa adik-adik kisahnya adik-adik ya. Malam ini kalian cari semua di wilayah ini yang malam ini lahir bayi laki-laki. Ya. Lalu bunuh mereka semua. Jangan sampai kalian terlewatkan satupun. Nah adik-adik pada saat itu si Azar ini kan penasehatnya Namrud dan satu hadir dalam pertemuan tersebut. Dan saat itu malam hari itu adik-adik istrinya Azar sedang hamil dan akan melahirkan. Dan ternyata malam itu melahirkan. Dan melahirkan siapa? Nabi Ibrahim. Lalu Azar takut ketahuan, lalu diutuslah seseorang untuk mengirim Ibrahim ke hutan. Dikirim hutan adik-adik. Nah di hutan ditinggal di hutan. Sebenarnya sama aja adik-adik ya. Dibunuh juga sama, tinggal juga sama. Tapi beda adik-adik. Mungkin kalau di hutan ditinggal nggak belum tentu langsung mati adik-adik ya. Ditinggal di hutan. Dan ternyata adik-adik di hutan Allah menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu gimana Kak caranya Nabi Ibrahim bisa hidup ya? Ternyata adik-adik mukjizat yang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam satu riwayat dikisahkan. Nabi Ibrahim adik-adik kalau haus dia ngempeng jempolnya. Gitu adik-adik ya. Dan jempolnya keluar susu. Ya. Keluar susu ya. Mungkin kalau Rifki kalau jilat kalau ngempeng jempol nggak keluar susu ya dia. Keluar apa air apa ya? Ya. Susu, keluar susu ya. Nah, adik-adik dan dijaga oleh hewan-hewan dia. Udah kayak kisah Tarzan adik-adik. Jangan kisah Tarzan dari itu adik-adik ya. Dari kisah Nabi Ibrahim adik-adik ya. Kisah Tarzan yang dia kalau Tarzan kan dia bukan dibuang adik-adik, tapi dia terpisah di hutan ya. Terpisah oleh keluarga di hutan. Tapi kalau Tarzan kan dia disusui oleh gorila ya. Jadi Tarzan itu disusui oleh gorila ya. Kalau Nabi Ibrahim enggak kan pakai jempol. Nah, kemudian sampai tumbuh besar, setelah besar kemudian dibawa lagi kembali
sama bapaknya. Ya. Nah, adik-adik semuanya, itulah kisah Namrud. Lalu lahirlah Nabi Ibrahim salam adik-adik. Dan tidak diketahui Namrud kalau ada satu laki-laki yang lolos. Dan adalah anaknya dari orang kepercayaannya yang membuat patung itu Azar. Ya. Nah, adik-adik kisah pun berlanjut. Dengan kisah tadi apa adik-adik? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adik-adik melihat orang-orang kok pada nyembah patung, nyembah bintang, bulan, matahari adik-adik. Dia sendiri adik-adik Nabi Ibrahim saat itu nggak setuju walaupun belum dianggap menjadi nabi adik-adik. Belum dapat wahyu, tapi dia nggak setuju dengan hal itu. Ya, aneh gitu. Kok aneh patung disembah gitu. Kalau pengen nyembah kalau patung sembah kenapa patung sembah? Bapak saya sembah tuh. Kan dia yang ciptain patung kita adik-adik. Iya kan benar juga adik-adik ya kata Nabi Ibrahim. Kalau kalian menyembah patung yang dibuat bapak saya, kenapa kalian nyembah patungnya? Nyembah aja bapak saya, kan bapak saya yang buat patungnya. Gitu dia kepikiran, iya benar juga adik-adik ya. Apa yang nyembah patung ya patung dibuat ya nyembah ya. Nah adik-adik semuanya akhirnya kemudian Nabi Ibrahim adik-adik melakukan satu siasat. Ya. Beliau menghancurkan semua patung-patung adik-adik ya. Semua patung-patung dihancurkan oleh dia adik-adik ya. Tapi sebelum jadi adik-adik waktu itu ada acara perayaan kaum Babil adik-adik ya. Kemudian Nabi Ibrahim diajak sama bapaknya, ikut yuk. Enggak ayah, aku di sini aja gitu kan. Ternyata punya niat adik-adik. Apa? Ketika orang-orang udah pada pergi semua, udah nggak ada lagi di tempat itu orang-orang, Nabi Ibrahim mendekati patung-patung adik-adik. Dilihat ini kok patung-patung banyak makanannya, banyak buah-buahnya, mubazir banget ya. Dimakan juga enggak gitu kan sampai busuk ya. Akhirnya sebelum busuk sama Nabi Ibrahim diambil adik-adik buah itu ya. Ada mubazir ya. Dimakan sama ini adik-adik ya, sama siapa? Sama dimakan dibiarkan begitu saja. Nah, akhirnya adik-adik kesal Nabi Ibrahim dihancurkanlah semua patung-patung. Tapi Nabi Ibrahim sengaja menyisakan satu patung yang besar, yang paling besar dari antara patung-patung tersebut. Kalau kemudian patung-patung kecil dihancurkan oleh kapaknya Nabi Ibrahim itu dihancurkan, wow. Dihancurkan semuanya adik-adik ya. Nah, ketika dihancurkan semuanya, disisakan satu patung, yaitu patung yang paling besar. Nah, setelah orang-orang pulang dari acara perayaan, bingung loh, ini kenapa berhala Tuhan-Tuhan kami pada hancur gini? Ya. Siapa yang melakukannya? Oh, orang-orang pada bertanya-tanya. Nah, adik-adik, ketika waktu Nabi Ibrahim mau diajak ke perayaan, Nabi Ibrahim bergumam kepada bapaknya, tapi nggak didengar sama bapaknya. Ketika diajak kan nggak mau nih, nggak mau, ayah aku tidak mau gitu kan, aku tidak berangkat, badanku tidak enak. Lalu dia bergumam dengan suara yang lirih, aku ingin hancurkan patung-patung berhala itu. Gitu adik-adik. Nah, ternyata ketika dia bergumam, dia bicara dengan lirih, ada yang dengar adik-adik ya. Ada yang dengar. Ya. Dengar dengan itu mencela patung-patung itu adik-adik ya. Maka orang-orang berkata, siapa ini yang menghancurkan? Lalu ada yang berkata gini, dalam sebuah soal Al-Anbiya ayat 60 adik-adik difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, sami'na, kami dengar fatan. Ya. Fatan. Ada seorang pemuda yadhkuruhum yang mencela Tuhan-Tuhan ini. Yuqalu lahu, yang dia dinamakan Ibrahim. Ibrahim adik-adik ya. Lalu orang pun adik-adik menyeret Ibrahim. Dipanggil, bawa Ibrahim, bawa ke sini. Lalu adik-adik Nabi Ibrahim sidang. Ya. Kata mereka, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Mereka berkata, a'anta, apakah kamu fa'alta yang melakukan hadza ini? Ya. Bi alihatina, yaitu kepada Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Apa ada dijawab Nabi Ibrahim? Pintar adik-adik, Nabi Ibrahim sebenarnya nggak bohong. Beliau berkata apa tadi? Qalu bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya.
Ya. Itu kan bisa sendiri tadi ya. Yang melakukan ini semua, kabiruhum hada, fas'aluhum, maka coba kalian tanya sama dia nih patung yang paling besar ini. In kana yantiqun, kalau dia bisa bicara. Adik-adik, Nabi Ibrahim sedang mencela patung itu adik-adik ya. Lalu mereka berkata ya, sungguhnya apa? Kata Nabi Ibrahim adik-adik, apa kata mereka? Sungguhnya kamu telah mengetahui bahwasanya patung-patung berhala itu tidak dapat bicara, gitu adik-adik. Laqad alimta ma haula'i yang tiqun, kata mereka adik-adik soal Al-Anbiya 65. Lalu mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa bicara, gitu adik-adik. Seakan-akan adik-adik mereka berkata demikian. Kita suruh nanya nih sama patung-patung itu, kan kamu tahu nih patung nggak bisa bicara. Nah, dijawab sama Nabi Ibrahim adik-adik, kalau tahu patung itu nggak bisa bicara, berarti dia nggak bisa beri manfaat. Maka adik-adik dijawab oleh Nabi Ibrahim sama adik-adik. Qala afata qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Qala, Nabi berkata adik-adik, afata'buduna, lalu mengapa kamu menyembah min dunillahi, selain kepada Allah, mala, yang tidak dapat yang fa'ukum memberikan manfaat syai'an, sesuatu sedikit pun, wala yadurrukum, dan tidak bisa mendatangkan bahaya kepadamu. Lalu mereka menjawab adik-adik, kamu itu adik-adik. Jadi kita di dalam Al-Qur'an adik-adik, kamu ya. Dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahaminya? Adik-adik, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang pun akhirnya nggak percaya. Lalu kesel dengan hujahnya Nabi Ibrahim ini. Logikanya ya juga ya sebenarnya. Kalau nggak bisa bicara, kenapa kamu nyembah? Ya. Akhirnya adik-adik mereka kesel. Mereka akhirnya adik-adik menyeret Ibrahim alaihissalam. Lalu orang-orang berkata, bakar. Bakar dia gitu. Dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Jadi adik-adik ya, mereka teriak, bakar Nabi Ibrahim ya, untuk bantu Tuhan kamu. Adik-adik aneh adik-adik ya. Kalau namanya Tuhan, kan harusnya bantu orang yang menyembahnya adik-adik ya. Ini lucu. Yang menyembahnya malah membantu menolong Tuhan. Ini aneh adik-adik ya. Ini aneh sekali ya. Gitu adik-adik ya. Nah adik-adik, kemudian dikumpulkanlah kayu bakar adik-adik ya. Dikumpulkanlah kayu bakar. Orang-orang udah gemes adik-adik ya. Karena Nabi Ibrahim jawabnya gitu kan. Ya kamu kalau tahu nggak bisa nyembah, nggak bisa ngomong, kenapa disembah gitu kan. Maka adik-adik orang-orang mengumpulkan kayu. Kayu siap untuk membakar Nabi Ibrahim adik-adik alaihissalam. Lalu adik-adik apa yang terjadi setelah itu? Setelah kayu-kayu dikumpulkan adik-adik ya. Sampai-sampai adik-adik ada orang yang berkata begini adik-adik. Seorang wanita yang sedang sakit, dia bernazar. Ya. Kalau aku sembuh, aku akan kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Wah, nazar itu adik-adik ya. Maka adik-adik mereka kumpulkan kayu-kayu lalu dimasukkan dalam sebuah parit. Lalu kemudian kayu yang begitu banyak adik-adik dihidupkan dengan api, lalu menyalalah dan terbakar adik-adik ya. Dan menyala dengan cukup besar. Lalu kemudian mereka ya meletakkan Nabi Ibrahim di sebuah tempat, ya, wadah. Ya, ini atas usulan seorang adik-adik, seorang Persia adik-adik ya. Dia namanya Haizan. Orang Persia ini yang ngusulnya nih, Raja Namrud. Ini kita bikin kayu yang banyak, kumpulin, kemudian taruh Ibrahim di atas wadah ini. Supaya langsung dimasukkan ke dalam api yang sedang menyala itu adik-adik. Kata si Haizan ya. Dan kemudian adik-adik, ya, idenya Haizan ini membuat murkanya Allah. Sampai akhirnya kemudian Allah tenggelamkan dia adik-adik ke dalam bumi. Nah, ketika Nabi Ibrahim adik-adik melihat api yang begitu besar, dan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan adik-adik ke dalam api yang begitu besar, maka Nabi Ibrahim AS berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Nah adik-adik semuanya, ketika adik-adik nih misalnya di jalan ada orang yang mau berbuat jahat nih. Kayaknya nih orang kayaknya berbuat jahat nih sama saya nih. Kelihatan dari gelagatnya ini adik-adik. Dan saat itu adik-adik sendiri nggak punya kemampuan. Maka adik-adik mintalah pertolongan kepada Allah dengan berdoa tadi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Maka adik-adik insya Allah adik-adik akan dilindungi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka adik-adik ketika Nabi Ibrahim berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berkata kepada adik kepada api api yang di kayu bakar tadi adik. Kata Allah adik-adik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa sallam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian adik-adik Allah berfirman, ya naruku, ya naru, wahai api, kuni, jadi dinginlah kamu. Kuni bardan, jadilah kamu dingin, bardan, dingin adik-adik. Wassalaman, dan menjadi keselamatan ala Ibrahim, bagi Ibrahim. Maka adik-adik ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, bukan panas, tapi dingin, sejuk gitu adik-adik ya. Maka orang-orang pun ketika api udah selesai padam, ternyata Nabi Ibrahim keluar, nggak ada bekas luka, nggak ada gosong, ya sudah diperintahkan sama Allah untuk jadi adem, adik-adik ya. Maka tidak bisa membakar adik-adik ya. Dan ternyata adik-adik pada saat kejadian itu ada binatang yang dia ini adik-adik membantu agar api ini nyalanya lebih gede. Wah ini binatang kurang ajar adik-adik ya. Membantu agar api yang membakar Nabi Ibrahim, api yang akan menjadikan sebagai tempat membakar Nabi Ibrahim ditiup sama hewan ini. Ditiup. Supaya apa? Bukan supaya mati adik-adik, supaya apinya makin besar. Nah, makin besar. Siapa makhluk ini? Makhluk ini adik-adik ada namanya wazak atau cicak atau tokek adik-adik. Makanya adik-adik Rasulullah memerintahkan dalam sebuah hadis Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak. Karena hewan ini yang berkhianat ya. Yang membantu orang-orang kafir adik-adik untuk membunuh Nabi Ibrahim AS. Makanya adik-adik keturunan cicak semuanya sama adik-adik mendapatkan dosa yang sama ya. Makanya Rasulullah memerintahkan kita boleh membunuh cicak adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik demam ada cicak nih seplet jatuh bunuh dapat pahala. Dapat pahala kabas iya. Kan itu jahat. Enggak. Kenapa enggak? Karena Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW adik-adik. Kalau Allah hendak ingin supaya cicak itu mati kan gampang ya kabas. Tinggal aja Allah nggak usah hidupin nggak usah membuat ada keturunan cicak. Betul adik-adik. Kalau Allah pengen supaya nggak ada cicak di muka bumi ini mudah bagi Allah. Tapi Allah ingin tahu mereka yang beriman kepada Allah taat gak nih ketika nabinya menyuruh untuk membunuh cicak. Gitu. Yang taat dia akan bunuh tanpa ragu. Tanpa adik-adik, tanpa kasihan ya. Atau berpikir kenapa harus dibunuh. Ya. Kalau dia taat kepada Allah, maka dia akan melaksanakan perintah Rasulullah. Makanya adik-adik, kenapa Allah tidak jadikan cicak semuanya mati dan tidak berkembang biak? Bagi Allah mudah, bisa bagi Allah. Tapi Allah ingin tahu orang-orang yang beriman kepada Allah itu orang-orang Islam nurut gak nih dengan perintahnya Rasulullah SAW adik-adik ya. Maka adik-adik dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adik-adik. Kalau seorang membunuh cicak dengan sekali pukul langsung mati, gitu adik-adik, maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Ya. Tapi kalau dia memukul sampai 2 kali, maka pahalanya berkurang. 3 kali baru mati, pahalanya berkurang. 4 kali baru mati, pahalanya berkurang lagi. Jadi makin banyak dia dipukulnya berkali-kali sampai hewan itu baru mati adik-adik, maka pahalanya beda dengan yang sekali pukul. Mungkin adik-adik kalau yang berkali-kali itu kan sakit adik-adik ya, nyiksa juga adik-adik. Kalau sekali pukul langsung mati adik-adik ya. Tapi kan sama aja kan nyiksa juga. Ya adik-adik semuanya, ya ini adalah perintah Rasulullah. Gimana coba adik-adik? Dan tentunya adik-adik Rasulullah tidak mungkin berbuat keji adik-adik ya. Kalau bukan Allah yang memerintahkan. Karena adik-adik Allah pasti akan menjaga Nabi Muhammad SAW dari perbuatan keji. Ya. Artinya
perintah membunuh cicak ini adik-adik adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebab cicak ini telah membantu Namrud dan orang-orang Babil dengan meniup-niup apinya agar membesar. Adik-adik. Ya. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang untuk membunuh cicak melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah. Adik-adik kalau di rumah ada cicak tokek, adik-adik bunuh aja. Ya. Dengan sekali pukul, ya. Mati dapat 100 kebaikan. Kalau 2 kali pukul berkurang, atau berapa hari, apakah berkurang 20 atau 30, pokoknya berkurang. 3 kali berkurang lagi, 4 kali tambah berkurang lagi adik-adik. Ya, adik semuanya ya. Nah, adik semuanya, api pun menjadi apa? Menjadi dingin adik-adik. Api menjadi dingin. Dan cicak yang meniup api membakar Nabi Ibrahim adik-adik diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh. Nah, akhirnya adik-adik ketika itu Nabi Ibrahim pun pergi hijrah. Ya udahlah, ini di kaum Babil nggak mau dengerin, ya udahlah pergi adik-adik. Pergi Nabi Ibrahim hijrah ya ke Palestina. Tapi sampai di Palestina ada wabah penyakit adik-adik. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi lagi ke Mesir. Di Mesir adik-adik ada seorang raja. Namanya Raja Bukhtanasir. Bukan. Nama raja siapa ya? Kami lupa ya. Adik-adik di masanya beliau, masanya Nabi Ibrahim itu ada 4 raja, ada Raja Zulkarnain, Raja Sulaiman, Raja Namrud, sama Raja Bukhtanasir. Ada 4 raja adik-adik ya. Menurut ahli sejarah mengatakan pada masa beliau ada 4 raja adik-adik ya. 2 raja adalah Muslim dan 2 raja lagi adalah kafir. Yang Muslim tadi Raja Zulkarnain dan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman adik-adik ya. Dan salah satunya adalah seorang raja yang bernama Babil tadi ya, Pak, seorang raja Namrud yang di daerah Babil. Dan dia mengaku adik-adik sebagai Tuhan, dan dia adik-adik berkuasa selama 400 tahun adik-adik. Dia berkuasa selama 400 tahun. Loh, lama juga nggak sih? Lama adik-adik ya. Nah, lalu kemudian adik-adik di Mesir ya. Oh ya, afwan. Ketika dengan Namrud adik-adik ya, sebelum beliau akhirnya berdakwah nih kepada Namrud. Kemudian sebelum adik Kabas lupa apakah peristiwanya setelah Nabi Ibrahim dibakar atau sebelum adik Kabas lupa ya. Kayak sebelum adik ya. Sebelum dibakar Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud yang mengaku Tuhan adik-adik. Karena adik-adik Namrud ini ternyata udah mengaku Tuhan selama 400 tahun adik-adik berkuasa. Selama dia berkuasa 400 tahun Namrud mengaku dia sebagai Tuhan adik-adik. Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Lalu kemudian adik-adik ya sama Rasul didakwahi ya. Apa sama Nabi Ibrahim didakwahi adik-adik. Kata Nabi Ibrahim adik-adik ya. Nabi Ibrahim berkata pada Namrud, "Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Kata Nabi Ibrahim, adik Rabbku ini bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Lalu kata Raja Namrud adik-adik, dia berkata adik, "Qala ana uhyi wa umit." Lalu Namrud berkata adik-adik, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan adik-adik. Ternyata adik-adik yang dimaksud menghidupkan dan mematikan ini adalah yaitu Namrud panggil 2 orang tawanan adik-adik. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Maka kata Namrud, nih lihat, saya menghidupkan, nih yang satu hidup, saya tidak bunuh dia. Yang satu lagi saya mematikan, nih saya bunuh dia. Pada adik-adik yang dimaksud Nabi Ibrahim ada menghidupkan, mematikan itu bukan berarti menghidupkan orang yang hidup ya dibiarkan begitu nggak diapa-apain. Yang mematikan bukan berarti orang yang hidup dimatiin, bukan. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim itu menjelaskan menghidupkan berarti yang udah mati jadi hidup. Gitulah. Yang hidup bisa mati tanpa dibunuh. Gitu maksud adik-adik. Tapi Namrud ya karena akalnya pendek adik-adik gitu tadi. Ya udah kata apa tadi kata Rasulullah kata Nabi Ibrahim. Kalau begitu adik-adik Nabi Ibrahim berkata lagi qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kata Nabi Ibrahim Kata Nabi Ibrahim salam, Rabbku itu bisa ya menerbitkan
bisa menerbitkan matahari dari timur. Ya. Kalau gitu, kalau kamu memang Tuhan, ya, maka kata beliau dari fa'ti biya minal maghrib. Coba kamu terbitkan matahari dari barat. Ya. Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, itu Allah. Kalau kamu memang Tuhan, kata Ibrahim adik, coba kamu terbitin itu matahari dari barat. Adik-adik akhirnya kemudian Namrud dan orang-orang kafir pun terdiam. Nggak mungkin lah bisa. Ya kalau nggak mungkin bisa, berarti kamu bukan Tuhan. Gitu adik-adik ya. Bukan Tuhan dong kalau gitu. Akhirnya adik-adik setelah debat itu, dalam kemudian Nabi Ibrahim dibakar ya. Setelah itu adik-adik akhirnya ada beberapa adik-adik pergi hijrah. Kemana adik-adik beliau berhijrah adik-adik ke mana adik-adik ke negeri Palestina adik-adik. Tapi sampai di Palestina adik-adik ya, ternyata ada apa adik-adik? Ada peristiwa adik-adik ya. Bukan penyakit adik apa? Bukan penyakit afwan, kemarau panjang. Maksudnya musim pancaklik. Ya. Tanaman nggak tumbuh, pohon-pohon nggak tumbuh, air sedikit. Akhirnya adik-adik Nabi Ibrahim melihat kondisi itu, beliau pun pergi hijrah lagi adik-adik. Hijrah mana adik? Hijrah ke Mesir. Ya, hijrahnya ke Mesir. Adik-adik ya. Hijrahnya ke Mesir. Nah, sampai di Mesir ada peristiwa apa adik-adik? Ini Nabi Ibrahim mendakwai Raja Namrud adik-adik ya. Karena dari selama 4 tahun Namrud menjadi raja dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Kalau terjadi debat tadi adik-adik ya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi alladhi yamutu yuhyi wa yamutu. Rabbku ini bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya. Yuhyi wa yumitu. Maka kemudian kata Namrud apa? Aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Ya. Tapi dengan cara yang aneh adik-adik. Yaitu tadi dia datangin 2 orang, 1 orang dibunuh atau dibiarkan hidup. Maka dianggap inilah yang namanya menghidupkan, mematikan. Padahal bukan begitu adik-adik ya. Maksudnya adalah orang mati, coba kamu hidupin, bisa nggak? Orang hidup, kamu mati langsung tanpa dibunuh, bisa nggak? Tapi Nabi Ibrahim pintar, ya udah. Kalau kamu memang nggak mengaku juga, ya udah kalau gitu. Nih, Tuhanku ini bisa nerbitin matahari dari timur. Coba kamu terbit dari barat. Bingung adik-adik, waduh, gimana caranya ya? Karena Namrud memang bukan Tuhan, ngaku-ngaku aja. Akhirnya adik-adik Namrud pun terdiam. Nah, ketika Namrud terdiam adik-adik ya udah, dia nggak bisa menjawab lagi, orang kafir juga nggak bisa jawab lagi adik-adik. Maka kemudian adik-adik apa yang terjadi? Ya udah Nabi Ibrahim adik-adik karena nggak mau dengar juga Namrud dan pengikutnya bahkan malah membakar beliau. Beliau hijrah adik-adik hijrah sampai tiba di Palestina. Palestina adik-adik ya. Lalu di sana apa yang terjadi adik-adik? Ada seorang raja di Mesir, di Palestina. Ternyata dia pasti musim kemarau, musim kering adik-adik ya. Akhirnya Nabi Ibrahim karena nggak kuat kondisinya yang kemarau dan juga kering, beliau pun hijrah kemana? Ke Mesir. Tapi di Mesir ada seorang raja yang apa adik-adik? Raja yang genit, suka dengan wanita-wanita cantik. Makanya adik-adik raja ini punya pembantu-pembantu selir-selir ya, yang disuruh untuk memperhatikan di setiap kota. Jadi kalau ada wanita cantik, laporkan kepada dia. Nah, waktu tadi adik Nabi Ibrahim hijrah bersama istrinya itu Sarah dan bersama anak keponakannya adik-adik ya. Keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nah, ketika dalam perjalanan adik-adik ya, ternyata dilihat nih sama selirnya Raja Mesir ini. Kabas tidak bisa menyebutkan karena memang tidak disebutkan namanya adik-adik ya. Kita coba tentang Kabas cari siapa sih nama Raja Mesir pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Lalu kemudian adik-adik Raja dapat kabar, wah Raja ada nih wanita cantik sekali baru masuk kota gitu adik-adik ya. Memang benar adik-adik, Sarah itu wanita yang cantik sekali adik, cantiknya luar biasa. Ya. Akhirnya adik-adik disuruh panggil dia. Panggil adik-adik. Nah adik-adik dalam satu riwayat dikatakan raja ini suka dengan
wanita yang punya suami. Jadi kalau dia adalah istri seorang laki-laki, maka pasti diambil sama Namrud. Ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim didatengin nih, ditanya, siapa dia? Dia saudariku, gitu adik-adik ya. Saudari tadi itu saudara adik-adik ya. Berarti Nabi Ibrahim bohong nggak? Nggak bohong. Ya, Nabi Ibrahim nggak bohong. Nabi Ibrahim tadi tauriyah adik-adik, tauriyah. Yaitu beliau sebenarnya mengatakannya kenapa sebagai saudara? Karena kan memang saudara adik-adik. Kita semua kan saudara secara Islam adik-adik ya. Secara akidah. Ya, saudara secara agama nabi kita yang sama, itu Nabi Ibrahim Nabi Adam alaihissalam adik-adik ya. Saudara. Jadi Nabi Ibrahim itu bilang dia hiya ukhti, dia saudaraku, itu bukan berarti beliau bohong, enggak. Beliau itu bertauriyah namanya adik-adik ya. Itu menyimpangkan makna menyimpangkan arti sebenarnya kepada bukan arti yang sebenarnya adik-adik. Nah, adik-adik kemudian ternyata raja ini ingin berbuat jahat adik-adik kepada siapa? Kepada Sarah. Ingin diperlakukan tidak baik adik-adik ya. Lalu kemudian Sarah berkata, sebelum beliau disentuh dia kan ngindang-ngindang, Sarah menghindar. Kemudian kata Sarah, izinkan saya sholat. Ya. Maka kemudian si raja ini mengizinkan Sarah sholat. Nah, adik-adik ketika sholat Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwanya aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu dan aku menjaga kehormatanku selain kepada suamiku, maka janganlah engkau berikan kekuasaan kepada orang kafir ini. Jadi dia berdoa adik-adik supaya enggak disentuh oleh siapa? Oleh Raja Mesir ini. Ya. Setelah berdoa adik-adik, ya, si rajanya adik-adik ingin memegangnya. Pengen pegang. Tapi ternyata adik-adik ketika tangannya ingin menggenggam, ternyata tangannya tergenggam adik-adik ya. Tergenggam gini adik-adik. Ya. Lalu tercekik dia adik-adik. Siapa yang tercekik adik-adik? Itu Raja Mesir tadi tercekik. Gitu adik-adik, tercekik ya. Akhirnya kemudian si raja ini nggak jadi tuh pengen megang. Baru adik-adik tangannya yang menggenggam tadi lepas dan cekikannya pun terlepas. Kedua kali nyoba lagi pengen megang, ternyata kecekik lagi. Ya. Siapa lagi kecekik gitu adik-adik. Tangannya juga demikian. Sampai 3 kali. Akhirnya si raja ini nggak jadi adik-adik berbuat buruk kepada Sarah adik-adik, nggak jadi. Ya. Lalu kata si raja ini, apa yang kamu lakukan? Aku berdoa kepada Allah agar engkau tidak berbuat zalim kepada aku. Maka dia dalam kondisi sedang tercekik gitu ya. Tapi yang ketiga kali nggak bisa lepas. Tapi dia bisa ngomong, dia minta tolong lepaskan gitu. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah lalu dilepaskan. Dengan saat tadi dia nggak boleh berbuat buruk sama dirinya. Adik-adik. Lepaslah akhirnya adik-adik si Namrud ini dari cekekannya di sini adik-adik ya. Maka setelah tahu begitu adik-adik, adik-adik. Nah akhirnya adik-adik si Raja Mesir adik-adik, karena dia udah dibebaskan dari cekikannya adik-adik ya, oleh istrinya Nabi Ibrahim itu Sarah. Kemudian raja memberikan seorang budak yang bernama Hajar. Yang kemudian budak ini menjadi istrinya Nabi Ibrahim adik-adik. Dan pergilah akhirnya adik-adik Nabi Ibrahim meninggalkan Mesir. Lalu melanjutkan perjalanan menuju Palestina. Gitu adik-adik. Demikianlah kisahnya adik-adik semuanya. Bagian keempat ini. Nanti bagaimana di Palestina? Insya Allah pada kisah berikutnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan Al-Farizi. Kenapa dari Mesir balik ke Palestina padahal ada kemarau? Sebenarnya bukan di Palestina ya adik-adik. Jadi ketika di kemarau itu di satu tempat yang masih agak jauh dengan Palestina. Ya. Nah, kenapa pergi? Karena tadi adik-adik, karena perlakuan Raja Mesir yang kurang baik inilah yang membuat Nabi Ibrahim pergi. Ya, meninggalkan Mesir, lalu menuju Palestina. Gitu. Lalu kenapa tadi pertama dia ke Palestina tapi langsung pergi ke Mesir? Padahal belum nyampe Palestina waktu itu. Baru
baru di satu tempat yang mau menuju dekat dengan Palestina. Tapi belum nyampe Palestina, belum nyampe. Nah, tinggal di situ. Ternyata terjadi musim kemarau. Nah, akhirnya Nabi SAW adik-adik pergi ke tempat yang lain dan ternyata pergi ke Mesir. Dan saat itu Nabi Ibrahim nggak tahu kalau di Mesir ada raja yang kayak gitu, yang suka dengan wanita cantik adik-adik. Nah, ketika kejadian itu, akhirnya Nabi Ibrahim, udahlah kita hijrah lagi lah. Kita lanjutkan perjalanan kita ke Palestina. Memang niatnya pengen ke Palestina. Ya, niatnya ke Palestina, tapi di tengah jalan ketika singgah satu tempat musim kemarau, mungkin dianggapnya di pasti juga lagi musim kemarau gitu adik-adik. Dianggapnya demikian adik-adik. Makanya akhirnya perjalanannya dirubah menuju Mesir. Nah, sampai di Mesir ternyata rajanya kayak gitu. Akhirnya daripada nanti bermasalah terus, nanti takut rajanya malah berbuat juga ya di kemudian hari. Akhirnya Nabi Ibrahim memilih, udah kita pergi aja. Dapat pembantu itu Hajar yang dikasih oleh raja ini. Pergilah mereka adik-adik ya ke Palestina. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Satu pertanyaan terakhir. Allahu khairan. Wa jazakallah khairan Pak Farizi. Ada yang nanya ke yang lain? Jelas ya? Jadi adik-adik ingat ada satu doa yang adik-adik bisa hafalkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yes. Jadi itu satu doa yang membuat adik-adik bisa terlindungi kalau ada orang jahat, mau bully adik-adik di sekolah, mau berbuat jahat sama adik-adik. Adik lihat, kayaknya mau berbuat jahat sama saya ini. Langsung adik berdoa sama Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dengan memohon kepada Allah sungguh-sungguh. Maka insya Allah adik-adik akan dijaga sama Allah. Nggak jadi orang itu adik-adik berbuat zalim sama adik-adik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Demikian. Isa Farizi. Ini apa? Mau nanya, kalau ada orang yang ngolok-ngolok gimana, Ustaz? Kalau ada orang yang ngolok-ngolok kita, maka pilihannya dua. Boleh kita balas atau tidak. Kalau kita mau balas, maka balaslah olok-olokannya dengan yang sama. Misalnya kamu dibilang, oh, Haji jelek, gitu ya. Haji boleh balas, kamu juga jelek, gitu. Tapi nggak boleh berlebihan, ya. Haji dibilang, Haji jelek, Haji menjawabnya berlebihan. Kamu tuh yang jelek, hitam, bau, dekil, pendek, ya. Itu nggak boleh, adik-adik. Itu namanya berlebihan, ya. Itu namanya berlebihan, ya. Kalau mau balas sesuai dengan yang dia katakan, udah. Tapi kalau nggak balas, maka nanti malaikat yang akan balas. Kamu nggak balas nih, nanti malaikatnya akan balas, akan ngejek dia. Walaupun memang nggak didengar sama orang itu tadi, tapi malaikat ngejek dia. Dan ketika malaikatnya yang membalas adik-adik, itu tandanya orang ini dijauhkan dari keberkahan Allah. Iya. Dan kita yang nggak balas dapat pahala. Nah, adik-adik kalau misalnya adik digituin, kalau adik milih tidak membalas, udah diam. Tapi adik-adik jangan diam doang. Adik-adik laporkan sama guru. Kalau di sekolahan ya. Bilang, Bu, Pak, Ustadz, Ustazah, tadi si A, si Fulan ngolok-ngolok saya. Mengatain saya begini. Laporin. Agar apa? Agar gurunya bisa memberikan nasihat dan bimbingan, bahkan hukuman. Buat orang-orang yang berbuat demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan ya Kang Abbas. Jazakallah khairan Assalamualaikum Farizi. warahmatullahi Jazakallah khairan Nadisa. wabarakatuh. Jazakallah khairan Rifki.